Kalau pemerasan itu tindak pidana umum, kalau penyuapan tindak pidana khusus. Tapi dua-duanya kejadian, tinggal dibuktikan saja mana yang lebih kuat, ada unsur pemerasannya atau ada unsur penyuapannya. Gitu. Kalau pemerasannya ada dua, pemerasan secara kasar dengan ancaman atau pemerasan secara halus dengan kata-kata rayuan. Penyuapan juga ada dua, penyuapan secara meledak-ledak atau penyuapan secara halus yang sifatnya adalah tolonglah kami kan gitu. Tapi kami kasih duit. Ini kasus Bintoro ini sebenarnya tipis, hampir mirip dengan kasus DWP, pemerasan orang-orang Malaysia oleh narkotika atau oleh oknum percobaan narkotika. Jadi tipis, dua-duanya pemerasan. Jadi sebenarnya dua-duanya ini selain diproses di Propam, di Paminal Propam, itu juga harus diproses secara hukum pidana umum. Kalau nggak diproses hukum pidana umum, ini persoalan lagi. Makanya kita himbau teman-teman kepolisian yang sedang menyidik perkara ini, dua perkara ini harus diproses dua. Perkara mengenai disipliner, yang kedua perkara mengenai tindak pidananya. Dua-duanya ini harus dijalankan. Gitu. Jangan cuma disipliner aja, atau dipecat atau hilang. Jangan. Harus diproses hukumnya, hukum pidananya. Tapi ini kan kita belum lihat. Belum ada perkembangan proses pidananya sampai sekarang yang khususnya mengenai DWP. Ya, ini kasus Bintoro, kalau ini benar terjadi, ini mungkin yang namanya niat jahat begitu. Kalau benar terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan di media, bahwasanya memang ada niat jahat untuk mengambil keuntungan dari persoalan-persoalan hukum yang ada gitu. Niat jahat ini kan bisa memeras, bisa menyuap, bisa menerima suap untuk memudahkan perkara supaya nggak sampai ke pengadilan. Nah itu ya. Jadi kalau itu benar terjadi, ya ini salah satu bentuk tindak pidana, baik tindak pidana pemerasan ataupun tindak pidana korupsi. Nah ini ada lubangnya nih, ada sisi gelap seorang pengacara yang berada dalam wilayah kegelapan. Karena mungkin kilaf, ada uang besar, ada Lamborghini, ada mobil, ada motor moke, ada BMW, orangnya ditahan. Kemudian ini sedang disita. Bagaimana kalau ini dijual aja, terus kita bagi-bagi? Itu pikiran pertamanya. Tapi kemudian pengacara ini mungkin pikiran keduanya, kita tilap sendiri aja. Ya teman-teman polisi nggak usah lah, ya jual sendiri, jual, tapi bilangnya ini untuk kepentingan koordinasi. Tapi hasilnya uangnya dimakan sendiri. Bisa terjadi begitu. Makanya yang bersangkutan pengacaranya dilaporkan dengan dugaan melakukan penipuan dan penggelapan itu pasti. Gitu. Jadi pasti laporannya itu penipuan, penggelapan sama membuat orang yang sudah tersolimi menjadi lebih tersolimi lagi. Gitu. Itu termasuk penggelapan kendaraan, penipuan terhadap si orang yang sudah jatuh tadi, yang sudah ditahan. Itu kan orang kan di dalam penjara nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan cintanya percaya aja, akhirnya kan ditipu. Tapi uangnya kalau dipakai sendiri, ya keterlaluan. Gitu. Harusnya uangnya dikembalikan lagi kepada si yang terzolimi tadi. Dijual, dibagi ke terzolimi, baru kami minta fee-nya berapa dong. Nah itu baru legal. Tapi kan uangnya langsung diambil, nggak dikasih tahu, tahu barangnya hilang. Makanya digugat karena menghilangkan barang orang lain, perbuatan melawan hukum. Kan sebenarnya kan itu bahasa lain daripada uangnya barangnya balikin, uangnya balikin, kalau enggak gue laporin polisi lo. Tapi dengan cara gugatan perdata itu supaya rame. Jadi pengacara itu kalau dikerjakan secara sungguh-sungguh, jujur, baik dan benar, tetap akan jadi pengacara walaupun uangnya nggak banyak, tapi kredibilitasnya terjadi, nama baik terjadi, sehingga kita bisa bekerja dengan aturan-aturan yang baik kan. Nah, ada juga yang ketika jadi pengacara, pikirannya karena sudah dulunya ada banyak pengacara yang udah pada kaya, udah pada besar karena uangnya banyak, mereka mau main cepat. Main cepat itu jalan pintas itu dengan cara ya tadi, melakukan langkah-langkah pengumpulan harta yang kemudian menjadi tidak legal. Kalau sudah dihukum lebih dari 4 tahun, atau ancaman hukuman 4 tahun, 5 tahun, dia memang tidak bisa jadi pengacara lagi. Itu ada aturannya. Nah, kalau dia hukuman cuma 1 tahun, dia bisa kemudian berprofesi lagi sebagai pengacara, begitu. Nah, jadi tergantung juga pasal-pasalnya. Kalau dia pasalnya penipuan penggelapan, ya susah juga jadi pengacara lagi. Jadi selesai dia profesinya sebagai pengacara. Itu juga karena kan penipuan penggelapan itu termasuk kriminal yang paling buruk ya. Ya, salah satu kriminal yang buruk karena menipu orang, menjolimi orang dan kemudian menggelapkan hak orang lain. Itu juga kemudian bisa dianggap sebagai ketika dia lulus dari Hotel Prodeo, ya dia jangan jadi pengacara lagi. Gitu. Jadi makanya banyak yang kemudian setelah masuk ke sana, ke dalam, pas keluar nggak bisa jadi pengacara. Diputus bersalah, tentunya jangan jadi pengacara lagi deh, karena dampaknya jelek buat pengacara-pengacara yang benar.
Memeras sama menyuap itu tipis. Kalau disatukan itu ada simpangan, tuh ada gesekan antara keduanya, ada irisan, gitu. Eh, sebenarnya dua pasal itu digabungkan, pasal memeras dan menyuap. Satunya memeras secara halus, satunya menyuap punya niatan, gitu. Yang menyuap kan tentunya kan dari wilayah si orang yang mewakili si yang terzolimi, atau malah si yang pelaku sendiri, kemudian si terlapor kemudian mencoba menyuap supaya dia bebas kan, begitu kan. Jadi ada itu. Jadi satu dari atas minta, satu dari bawah minta, gitu. Kalau dari atas minta, misalnya dari AKBP Bintoro minta nih, gua minta duit kan, gitu kan, supaya ini itu namanya memeras. Tapi kalau dari pelakunya si orang yang tertuduh atau telapornya kemudian yang minta, gue tolong dibebasin dong, gue punya duit begini, itu namanya menyuap. Nah, jadi satu dari atas, satu dari bawah. Simpangannya adalah itu, tindak pidananya. Gitu. Artinya kelakuannya terjadi, yaitu terjadilah transfer uang, pemindahan uang, gitu. Kalau pemerasan itu tindak pidana umum, kalau penyuapan tindak pidana khusus. Tapi dua-duanya kejadian, tinggal dibuktikan saja mana yang lebih kuat, ada unsur pemerasannya atau ada unsur penyuapannya. Gitu. Kalau pemerasannya ada dua, pemerasan secara kasar dengan ancaman atau pemerasan secara halus dengan kata-kata rayuan. Penyuapan juga ada dua, penyuapan secara meledak-ledak atau penyuapan secara halus yang sifatnya adalah tolonglah kami kan, gitu. Tapi kami kasih duit.